Aksi unjuk rasa masih terjadi di sekitar area Polda Metro Jaya, sementara di Makassar, Sulawesi Selatan setelah unjuk rasa terjadi sejak malam hingga dini hari tadi, situasi saat ini terpantau kondusif. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Tia Iskandar dari Jakarta dan Faisal Wahab dari Makassar. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Tia, selamat pagi. Bagaimana situasi saat ini di lokasi Anda berada? Iya, selamat pagi Jose, Valeri, dan juga pemirsa. Situasi terkini di tempat saya berdiri ini ada di dalam area Polda Metro Jaya. Terpantau bahwa masa aksi ini sudah mulai berkurang dan juga cukup landai. Namun demikian masih terdapat beberapa masa aksi yang ada di luar area dari Polda Metro Jaya. Dan dapat dikabarkan bahwa masa aksi yang kini masih ada di luar itu bertahan sejak tadi malam, pemirsa, di mana sempat terjadi eskalasi ataupun peningkatan situasi yang semakin memanas sekitar pukul 12 hingga 3 waktu Indonesia Barat pagi tadi, di mana tadi kami masih sempat melihat adanya titik-titik api di sekitar Polda Metro Jaya. Salah satunya cukup besar ini ada di halte yang terletak di seberang Polda Metro Jaya. Dan selain itu juga pada eskalasi tadi kami mendengar banyak sekali dentuman-dentuman dari molotov dan juga petasan yang coba diarahkan ke dalam area Polda Metro Jaya. Dan sekitar 30 menit yang lalu ini polisi juga masih mencoba untuk melemparkan gas air mata begitu kepada massa yang tersisa di sekitar area Polda Metro Jaya untuk menghalau mundur para massa yang masih bertahan hingga pagi ini. Dan diketahui bahwa massa ini sangat menyuarakan tuntutannya yang diketahui adalah untuk meminta keadilan dan juga pengusutan atas insiden yang terjadi pada 28 Agustus lalu terhadap Afan Kurniawan, yaitu seorang driver ojek online yang meninggal dunia akibat ditabrak oleh kendaraan taktis milik Brimob. Dan informasi terakhir tadi juga kami mendapatkan bahwa ketujuh aparat yang diduga terlibat dalam penabrakan ini telah berhasil diamankan, di mana Kadif Propam Polri yaitu Abdul Karim ini menyatakan bahwa ketujuh aparat yang diduga terlibat ini melanggar kode etik dan akan dilakukan penempatan khusus selama 20 hari ke depan untuk memudahkan proses pemeriksaan. Demikian, Jose dan Valeri. Baik, dari Tia di Jakarta kita beralih ke Faisal di Makassar. Faisal, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana? Apakah situasi sudah kondusif? Makassar, dan dapat kami informasikan bahwasanya hingga saat ini situasi di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya terpantau kondusif setelah sebelumnya terjadi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Makassar, dan dalam aksi unjuk rasa tersebut terjadi kebakaran terhadap gedung DPRD. Tidak hanya kebakaran terhadap gedung DPRD sendiri, tapi ada sedikitnya puluhan kendaraan roda 4 yang terbakar. Selain itu ada juga roda 2. Situasi di lokasi saat ini saya berdiri sekarang, yakni tepatnya di gedung DPRD Kota Makassar. Nampak di belakang saya tersisa hanya misalkan puing-puing dari mobil yang terbakar sebelumnya serta puing sisa bangunan. Dan dalam peristiwa kebakaran tersebut juga diketahui ada 3 korban. Ada total keseluruhannya ada 8 korban. 3 diantaranya diketahui meninggal setelah sebelumnya tidak sempat menyelamatkan diri dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun 5 diantaranya diketahui mengalami luka-luka, 2 lainnya luka berat. Umumnya para korban ini dirawat di 3 rumah sakit berbeda di wilayah Kota Makassar. Saat ini upaya pengamanan juga sementara berlangsung di kantor DPRD setelah sebelumnya terjadi peristiwa kebakaran di tengah terjadinya aksi unjuk rasa ribuan massa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Faisal Wahab atas laporan Anda, dan sebelumnya juga ada rekan Tia Iskandar melaporkan dari Jakarta. Jaga keselamatan Anda, teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.